Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang Maha Adil, Maha Pengasih, dan Maha Mengetahui setiap perbuatan hamba-Nya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dijauhkan dari sifat sombong dan zolim, dilapangkan rezeki, diberi hati yang lembut, serta diberi kemampuan untuk selalu berbuat baik kepada sesama. Penguasa pasar yang kejam. Di sebuah pasar tradisional yang ramai, hiduplah seorang preman bernama Raga. Tubuhnya besar, tatonya banyak, dan sorot matanya selalu membuat pedagang ketakutan. Setiap hari ia berkeliling dari kios ke kios, memungut uang keamanan yang sebenarnya hanyalah pemerasan terselubung. Tidak ada yang berani menolak, bahkan para pedagang tua sekalipun. Bila ada yang terlambat membayar, Raga tanpa ragu menendang lapaknya atau membanting dagangannya hingga hancur. Orang-orang hanya dapat menunduk, tak sanggup menolong karena takut menjadi sasaran berikutnya. Meskipun begitu, di balik keganasan Raga, beberapa orang tahu bahwa ia sebenarnya tidak pernah merasa tenang. Malam-malamnya selalu dihantui mimpi buruk, seolah ada bayangan yang mengikuti langkahnya. Tapi rasa angkuhnya membuat ia mengabaikan semua firasat buruk itu. Ia terus merasa dirinya penguasa pasar yang tak bisa disentuh siapapun. Tanpa ia sadari, hari-hari kelam mulai mendekatinya. Kesombongan yang meninggi. Setiap hari, sikap Raga semakin menjadi-jadi. Ia kini tidak hanya memeras para pedagang, tetapi juga mengatur jalur distribusi barang di pasar. Truk sayur, ikan, dan buah harus membayar izin masuk padanya. Bila tidak, ia menyuruh anak buahnya merusak muatan mereka. Suatu hari, seorang pedagang muda bernama Dimas mencoba menolak. "Bang, ini bukan uang keamanan, ini perampasan," ucapnya dengan berani meski suaranya bergetar. Raga tersenyum sinis lalu menjambak kerah baju Dimas. "Dipasan ini, gue hukumannya." Ia lalu mendorong Dimas hingga terjatuh ke tumpukan peti. Kesombongan Raga memuncak ketika ia memaksa para pedagang untuk membayar 2 kali lipat menjelang hari raya. Banyak yang menangis, tidak tahu bagaimana mencari uang tambahan hanya untuk memenuhi tuntutannya. Di malam yang sama, langit mendadak menggenap, petir menyambar berulang, dan suara angin menggerung seperti peringatan. Raga yang sedang duduk di warung kopi hanya tertawa. "Cuaca juga tunduk sama gue," ujarnya sambil meneguk minumannya. Ia tidak tahu bahwa badai hari itu menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Pertanda yang mulai turun. Pagi berikutnya, saat Raga memasuki pasar, suasana terasa berbeda. Udara lebih dingin dari biasanya, dan para pedagang memandangnya dengan wajah muram. Mereka baru mendengar kabar bahwa Buati jatuh sakit berat akibat perlakuannya. Namun bukannya menyesal, Raga hanya mendengus. "Biarin, salahnya sendiri nggak bayar." Kata-kata itu membuat banyak orang terkejut. Hari itu hal aneh terjadi. Ketika Raga mencoba menendang peti ikan, petinya tidak bergeser sedikit pun. Padahal biasanya ia melakukannya dengan mudah. Ia mencoba lagi dengan tenaga lebih besar. Tetap tidak bergerak. Pedagang ikan hanya bisa menatap dengan wajah kebingungan karena mereka melihat hal lain. Kaki Raga bergetar seolah kehilangan kekuatan. Raga kesal dan berjalan pergi. Namun sepanjang jalannya, ia merasa seolah seluruh pasar memandangnya dengan tatapan berbeda. Tatapan kosong dan menghakimi. Malam itu, mimpi buruk kembali datang. Sosok-sosok pedagang menangis memanggil namanya. Ia terbangun penuh keringat, namun tetap mengabaikannya. Baginya semua itu hanya mimpi. Tanpa ia sadari, pertanda itu adalah peringatan serius. Peringatan terakhir. Keesokan harinya, Raga datang ke pasar dengan kemarahan yang meledak-ledak. Ia merasa terganggu oleh mimpi-mimpi aneh itu. Ia mencari Dimas dan membentaknya. Saat menarik kerah Dimas, tiba-tiba tangannya terasa sangat berat, bahkan terasa panas seperti terbakar dari dalam. Ia terkejut dan melepaskan genggamannya. Para pedagang mulai berbisik-bisik. Ada yang berkata lirih, "Itu azab. Udah kelewatan dia." Raga semakin marah. "Kalau ini azab, mana lagi? Tunjukin semua," teriaknya menantang. Tapi tiba-tiba angin berputar cepat di sekitar pasar, membuat plastik-plastik beterbangan.
suasana berubah mencekam. Beberapa pedagang membaca doa dalam hati, bahkan anak buah Raga pun mundur ketakutan. Untuk pertama kalinya, Raga merasa takut. Jantungnya berdegup sangat cepat. Ada suara kecil dalam dirinya berbisik pelan, "Berhentilah sebelum terlambat." Namun egonya masih terlalu tinggi untuk mendengar peringatan itu. Hari ketika semua berbalik. Hari itu pasar terasa lebih gelap dari biasanya. Saat Raga melangkah masuk, lampu kios-kios padam satu persatu, seolah mengikuti kedatangannya. Suasananya sunyi, mencekam dan penuh rasa takut. Saat ia berjalan, papan-papan kayu bergetar seakan menolak kehadirannya. Ayam-ayam berlarian, dan para pedagang menutup pintu kiosnya. Ketika ia melewati kios buah tiang kosong, angin tiba-tiba berhenti. Raga melihat ke dalam kios itu dan merasakan sesuatu menusuk dadanya saat mendengar kabar bahwa Buati kini kritis. Ada secercah penyesalan kecil, namun ia buru-buru menepisnya. Namun, beberapa langkah kemudian, kakinya terasa sangat berat, seperti ada yang menahan. Dadanya sesak. Ia tersungkur di tengah pasar. Para pedagang spontan mundur ketakutan. Raga memegangi dadanya, matanya kabur, dan suara-suara aneh mulai berdengung di telinganya. Dunia tampak berputar dan tubuhnya semakin lemah. Jeritan dari masa lalu. Raga terjatuh dan melihat kilasan masa lalunya. Wajah-wajah pedagang yang pernah ia sakiti muncul satu persatu. Ada yang menangis, ada yang memohon, ada pula yang mengutuk. Semua suara itu menembus kepalanya seperti gemuruh. Ia mencoba menutup telinga, tetapi suara-suara itu justru semakin keras. "Raga, kembalikan ketenangan kami, hentikan zolimu." Anak buahnya mencoba mendekat, namun merasakan hawa panas yang menyengat dari tubuh Raga. Mereka mundur ketakutan. Raga merangkak ke sulut pasar, tubuhnya gemetar hebat. Sosok-sosok dari ingatannya terus mengikuti, tidak memberinya kesempatan bernafas. Air mata jatuh tanpa ia sadari. "Hentikan, gue gak kuat." Namun, suara azan dari masjid membuat semua suara itu berhenti sejenak. Raga menatap ke arah masjid dengan hati bergetar, seolah menemukan secercah harapan. Tetapi rasa bersalah menahannya kuat. Ia merasa terlalu kotor untuk kembali. Penyesalan yang terlambat. Menjelang sore, Raga tersungkur di depan masjid. Nafasnya berat, tubuhnya gemetar. Orang-orang melihatnya dengan campuran takut dan iba. Raga menatap pintu masjid dan berkata lirih, "Ya Allah, kalau Engkau masih mau dengar gue, ampuni gue." Namun, semakin ia berdoa, bayang-bayang masa lalunya kembali muncul, menertawakan dan menjeratnya. Ia merasa seperti di antara dua dunia. Ingin bertaubat, tapi dosa-dosanya membebaninya seperti gunung. Seorang ustadz mendekat dan membimbingnya. "Istighfar, nak, Allah Maha Pengampun." Raga berusaha mengucapkan istighfar, namun lidahnya terasa kaku. Air matanya mengalir deras. Orang-orang mulai beristighfar bersama, berharap ia mendapat kesempatan terakhir untuk bertaubat. Tetapi tubuh Raga mulai kejang-kejang. Wajahnya pucat. Ia menyadari bahwa penyesalan ini datang terlambat, namun tetap berusaha memohon ampunan sebanyak yang ia mampu. Akhir sebuah keangkuhan. Menjelang maghrib, langit berubah jingga pekat. Raga terbaring lemah, suara ustadz terus membimbingnya untuk istighfar. Dalam pandangannya yang semakin buram, ia melihat bayangan Buati tersenyum lembut, seakan memaafkannya. Itu membuat air mata Raga mengalir untuk terakhir kalinya. "Maafkan gue, semuanya." Ia mencoba mengucapkan satu kalimat terakhir, "Ya Allah, ampun." Namun suaranya melemah. Beberapa detik kemudian, tubuhnya terdiam. Nafasnya berhenti. Suasana pasar menjadi sunyi dan angin berhenti berputar. Para pedagang menunduk, ada yang bersedih, ada yang merasa lega. Namun semuanya mengambil pelajaran besar, bahwa kesombongan dan kezaliman hanya membawa kehancuran.
Jenazah Raga dimandikan secara sederhana. Banyak pedagang hadir bukan karena benci, tapi berharap Allah mengampuni segala dosanya. Pasar kembali hidup beberapa hari setelahnya, tetapi kisah tentang preman pasar yang mendapat azab menjadi pengingat bagi semua orang, bahwa setiap perbuatan pasti mendapat balasannya, cepat atau lambat.